sekarang ini aku pengen ngebahas installment terbaru dari The Batman. Setelah kita kenal sama Wonder Woman versi terbaru yaitu 1984. Kalau Wonder Woman mungkin kelanjutan kali ya. Terus Suicide Squad versi terbaru yang kita kenal beberapa bulan lalu. Sekarang waktunya The Dark Knight untuk bergabung ke dalam versi rebootnya dari DC Extended Universe. The Batman kali ini menceritakan kembali bagaimana 2 tahun pertama Bruce Wayne menjadi seorang vigilante. Bruce Wayne berusaha untuk menghilangkan traumatiknya akan kehilangan orang tuanya. Di sini di The Batman kali ini disajikan kita diajak berteka-teki banget sih, karena nama musuhnya aja the Riddler yang mempunyai riddle yang bisa dibilang bukan musuh yang kacang sih sebenarnya. Bagaimana seorang Bruce Wayne yang baru saja memulai karir vigilantenya harus memecahkan atau membantu pemerintah untuk memecahkan teka-teki yang dikirimkan oleh The Riddler itu sendiri. The Riddler, sekali lagi aku bilang, bukan orang yang bisa dianggap remeh, bukan orang musuh yang bisa dianggap remeh. Di sini kita juga kenal sama karakter baru yang mungkin kalian sudah kenal sebelumnya, itu Catwoman, yang di sini bernama Selina Kyle, yang juga mempunyai traumatik yang sama akan kematian temannya. Mereka ini diajak berteka-teki untuk memecahkan masalah mereka masing-masing. Kita di sini dikasih lihat juga ke masalah kota Gotham yang kita tahu itu kota korup ya, kota di mana para pejabatnya tidak ada yang benar gitu. Termasuk Thomas Wayne juga terbunuh karena memang dia melakukan sebuah kejahatan kan. Dari di sini mencoba untuk membuat kacau kota Gotham. Tentunya The Dark Knight sebagai vigilante pada saat itu masih belum menemukan karakter Batman yang selama ini kita kenal, seperti tidak ingin membunuh orang. Itu kan karakter Batman yang selama ini kita kenal ya. Tapi di awal-awal karirnya The Dark Knight ini Bruce Wayne belum ketemu sama formula itu. Dia masih dendam dengan kematian orang tuanya. Di sini juga dibahas beberapa kasus yang dibuat oleh, atau yang terjadi, lebih tepatnya yang terjadi oleh di kota Gotham gitu ya. Musuh atau villainnya di sini juga orang yang sakit hati dengan Bruce Wayne pada saat dia hidup. So di sini kita diajak berteka-teki banget sih. Ada yang bilang bahwa film Batman kali ini sangat dark, tapi menurut aku ini tidak begitu dark gitu. Aku nggak tahu ini plus minus atau tidak, tapi kita untuk diajak ke karir pertamanya atau 2 tahun pertamanya Bruce Wayne menjalani karir sebagai vigilante. Sebenarnya kalau kita kenal Batman seperti apa, memang dia belum pernah tahu apa itu belas kasih sih sebenarnya ya. Nama awalnya aja vengeance, yang artinya adalah balas dendam. Sebenarnya gini,
karakter Batman di sini dengan kita diajak berteka-teki dibilang dark juga dark dari segi Batman yang tidak punya belas kasih. Tapi dari segi ceritanya aku bilang masih bisa dinikmati. Jadi bukan bukan cerita yang bisa dibilang mengandalkan jumpscare, itu bukan sama sekali. Memang tidak banyak yang suka sama caranya DC membuat film. DC terkenal dengan film-filmnya yang berat, tapi di sini aku pikir Batman akan begitu masuk bioskop, aku pikir Batman akan berat seperti film-film Batman sebelumnya gitu yang diperankan oleh Ben Affleck dan lain-lainnya gitu. Tapi di sini kita masih diperkenalkan sama karakter Batman itu siapa, walaupun kita sudah tahu ya sama karakter-karakter kayak Catwoman atau Selina Kyle ini siapa, sama karakter-karakter yang kita mungkin akan dilibatkan kembali sama pihak studio dari segi cerita yang lain. Tapi kita jadi diajak ke awal karirnya Bruce Wayne yang baru 2 tahun itu. Jadi aku pikir film ini tuh seru banget untuk kita sadari bahwa seorang vigilante yang harus berdamai sama sakit hatinya, sama kejadian-kejadian di trauma masa lalu, yang harus niatnya mungkin menolong orang, tapi di sini masih caranya Batman tuh masih sadis, masih kurang ada belas kasih. Ya mungkin masih diceritakan bahwa ini adalah awal-awal Batman masih sakit hati. Tapi bagaimana si Batman itu bisa menggunakan trauma masa lalunya itu untuk menolong orang, itulah yang yang mungkin akan kita dapat dari film ini gitu. Karakter Catwoman juga yang sebelumnya kita belum pernah tahu Catwoman itu seperti apa, maksudnya belum pernah dimunculkan di CEU, tapi karakter ini lumayan mengisi atau punya porsinya masing-masing dan punya problemnya masing-masing. Jadi kita di film pertama ini lebih diajak berteka-teki untuk memecahkan teka-tekinya dari The Leader. Mungkin dari sisi caranya dari The Leader dan juga Batman ini masih kurang beras kasih, tapi kita berasanya bukan lagi nonton film superhero yang biasanya fighting seperti apa ya, tipikal superhero yang kita biasa kenal lah. Tapi di film Batman ini aku malah ngerasa bahwa kita diajak berteka-teki dan kita diajak untuk mengenal lagi siapa itu Batman, siapa itu karakter-karakter yang sebenarnya belum pernah dikenalkan secara rinci oleh DC Extended Universe sebelumnya, karena kesalahan yang dibuat oleh DC Extended ini sebenarnya ya, dia itu sudah yakin bahwa karakternya dikenal, jadi dia langsung lompat ke Justice League, dan ini adalah langkah yang sangat bagus menurut aku untuk si DC Extended Universe memperkenalkan, bahkan mungkin kita udah kenal tapi menyusun cerita-cerita seperti apa masa depannya DC Extended Universe
nanti itu bisa disusun dimulai dari film Wonder Woman 1984 kemarin, Suicide Squad kemarin, dan The Batman ini gitu ya. Jadi ini satu langkah yang baik, satu langkah yang bagus untuk DC Extended Universe supaya mereka tidak gegabah lagi untuk membuat sebuah karya team up yang sebenarnya hanya sebuah fan service saja sebelumnya. Tapi di sini aku berharap dengan ada hadirnya The Batman yang aku bilang cukup bisa diterima ini, bahkan mungkin bisa diterima untuk awal-awal di CU versi ini ya, versi reboot. Tapi ini adalah langkah yang baik untuk dimulai dari film Batman ini supaya nanti masa depannya di CU bisa lebih baik lagi dengan kehadiran film-film yang bukan cuma teen up tapi di develop secara baik setiap karakternya, seperti The Flash misalnya, Cyborg misalnya, atau Aquaman sudah baik banget gitu ya caranya, dan tinggal bagaimana DC memilih cerita yang tepat untuk menjadikan karakter superhero-nya punya masa depan yang lebih baik gitu ya. Oh iya, kalau kalian pengen lihat Batman yang udah keren, pengen lihat Batman yang kita kenal selama ini, yang udah kaya, udah punya yang canggih-canggih, ini belum ada ya guys. Tapi ini malah membuat Batman menjadi terasa lebih masuk gitu ceritanya, karena kita belum pernah tahu kan awalnya dari traumatiknya Batman ini seperti apa sehingga dia menjadi Batman yang seperti kita kenal sekarang. Makanya aku bilang ini satu langkah yang baik. Untuk tahu ceritanya mungkin kalian bisa nonton aja kali ya, masih ada di bioskop. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.